Oke, sekarang kita belajar tentang entalpi ya. Nah, dalam termokimia ini ada yang dikenal dengan istilah entalpi ya. Lambangnya adalah H. Ya. Jadi apa itu entalpi ya? Entalpi adalah jumlah energi yang dimiliki ya. Jumlah energi yang dimiliki oleh sistem ya. Jadi ternyata setiap zat itu punya energi di dalamnya ya. Katakanlah ini ada kayu, ternyata ada di dalam ini ada sejumlah energi. Ya, ada sejumlah energi. Berapa energi yang ada di dalam kayu ini? Ini tidak dapat ditentukan secara pasti ya. Tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanya perubahan energinya. Ya. Hanya terdapat perubahan energinya yang disebut sebagai perubahan entalpi ya. Ya. Delta H ini adalah perubahan entalpi. Ya, artinya kalau dalam kayu ini misalnya katakanlah ada 10 ya. Yang pasti dipastikan energinya 10 itu tak bisa ya, susah. Yang bisa ditentukan hanya perubahannya ya. Perubahan energinya tadi ya. Katakanlah misalnya keluar 5. Nah, berarti kan perubahannya 5 gitu. Itu yang bisa diukur secara pasti. Nah, seperti itu dia ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang diagram energi. Ya. Diagram energi ya. Kita tahu kan reaksi dalam termokimia itu ada reaksi eksoterm dan endoterm ya. Yang pertama diagram energi pada reaksi endoterm dulu ya. Jadi kalau reaksi endoterm diagramnya seperti ini. Iya, seperti ini dia diagramnya. Ya. Di sini ada H produk, entalpi produk. Di sini ada HR, entalpi reaktan ya. Nah, jadi ini ada panah seperti ini. Jadi di sini kelihatan bahwa katakanlah di sini angka 0 ya. Dan ini 1 2 3 4 dan seterusnya gitu kan. Nah, dari diagram ini kan kelihatan ini diagram reaksi endoterm ya. Nah, dari diagram ini kan kelihatan produknya ini ya. H itu entalpi ya. Entalpi produk itu lebih besar dari entalpi reaktan ya. Entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan. Ini produknya, ini reaktannya. Bahkan produknya ini lebih besar ya. Nah, sehingga kalau delta H itu rumusnya adalah entalpi produk ya dikurang entalpi reaktan seperti itu ya. Maka kalau produknya lebih besar dari reaktan, maka ini akan positif. Misalnya nih 4 kurangi 1 misalnya kan. Maka kan hasilnya positif 3 gitu ya. Maka di sini delta H-nya adalah tetap positif. Nah, itu kalau untuk diagram reaksi endoterm ya. Kalau panah ini selalu menuju produk ya. Selalu menuju produk. Kemudian bagaimana dengan reaksi eksoterm ya? Nah, eksoterm diagramnya ya. Nah, diagram eksoterm itu seperti ini dia. Sama ya. Cuman di sini produknya di bawah, di atas reaktannya. Ya, panahnya ke bawah karena selalu menuju produk.
Kalau 0 di sini misalnya 1 2 3 4 misalnya gitu ya. Maka di sini kelihatan adalah H produknya itu lebih kecil dari H reaktannya ya. Ini kan. Ya, H produknya di sini, reaktan di sini. Nah, sedangkan delta H tadi rumusnya adalah H produk kurang H reaktan. Maka nanti deltanya ini jadi perubahan entalpinya ini jadi negatif karena H produknya lebih kecil ya. Kayak seperti ini misalnya 2 kurang 4. Maka minus 2. Itu maksudnya ya. Sehingga didapatkan perubahan entalpinya negatif ya. Nah, seperti itu dia untuk diagram energinya ya. Sebagai contoh misalnya ada reaksi seperti ini. Contoh, ada reaksi katakanlah H2 ditambah 2 menghasilkan H2O ya. Ada di sini delta H-nya adalah negatif 259 misalnya. Pertanyaannya, gambarkan diagramnya ya. Gambar diagram energinya katanya. Nah, kita jawab ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini kan delta H-nya adalah negatif, maka ini adalah reaksi eksoterm ya. Nah, untuk reaksi eksoterm tadi kita gambarkan produknya ada di bawah, reaktannya ada di atas, gitu ya. Seperti ini dia. Nah, produknya ada di bawah. Nah, ini produk, yang karena ini kan produk nih. Ini reaktan. Maka penulisannya adalah di sini kita buat si H2O ya. 2H2O. Yang ini kita buat di atas 2H2 tambah O2. Seperti ini reaksinya ya. Lalu tambahkan di sini delta H-nya sama dengan negatif 259. Nah, seperti itu dia. Jadi entalpi ini perubahannya dari sini ke sini adalah negatif 259 ya. Itu cara menggambarkannya ya. Nah, seperti itu kira-kira cara menggambarkannya. Contoh kedua misalnya kita punya zat A ditambah zat B menghasilkan zat C dan D. Delta H-nya adalah positif, katanya positif 10 kJ misalnya ya. Maka kalau disuruh gambar, kita gambarkan seperti ini. Nah, positif ini kan dia artinya reaksi endoterm ya. Maka di atas produknya, di bawah reaktannya. Maka di sini C tambah D panahnya ke produk terus ya. Di sini A tambah B. Nah, maka dibuat sini delta H-nya sama dengan positif 10 kJ ya. Jadi dari sini ke sini selisihnya adalah 10 kJ. Seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau udah bisa menggambarkannya, baiklah kita teruskan sekarang cara memahaminya ya. Memahami arti persamaan yang sesungguhnya gitu ya. Nah, sekarang memahami ya, mengerti. Memahami arti reaksi, arti persamaan reaksi ya, termokimia. Ini penting sekali ya. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, contohnya langsung saja kita buatkan, misalnya adalah seperti ini ya. Ada reaksi katakanlah katakanlah 2A tambah B menghasilkan 3D tambah E. Delta H-nya sama dengan
minus 15 kilojoule misalnya ya. Ini misalnya saja. Maka kalau ditanya apa artinya ini ya. Nah, ini artinya adalah coba kita lihat ya. Nah, koefisien ini menunjukkan jumlah molnya ya. Koefisien ini menunjukkan jumlah mol masing-masing zat ini ya. Nah, maka reaksi ini artinya dicampurkan 2 mol zat A ya dengan 1 mol zat B ya. Dicampurkan 1 mol zat A dengan 2 mol zat A dengan 1 mol zat B ya. Dihasilkan 3 mol zat D dan 1 mol zat E. Nah, itu dia. Nah, belum selesai sampai situ ya. Dan karena negatif di sini dan melepaskan energi sebesar 15 kilojoule. Nah, itu artinya ya. Jadi dicampurkan koefisien ini merupakan molnya ya. Dicampurkan 2 mol zat A dengan 1 mol zat B dihasilkan 3 mol zat D dan 1 mol zat E dan melepaskan 15 kilojoule kalor ya. Kenapa melepaskan? Karena delta H-nya ini adalah negatif. Nah, seperti itu dia. Nah, seperti itu ya. Cara membacanya ya, itu artinya. Nah, kemudian contoh lagi misalnya kita punya zat A tambah B menghasilkan C. Katakanlah di sini 2 ya. Maka ya ini artinya 1 mol, katakanlah di sini delta H-nya sama dengan minus 2 positif 200 kilojoule misalnya. Maka ini artinya 1 mol zat A ditambahkan atau dicampurkan dengan 1 mol zat B ya. Dihasilkan 2 mol zat C ya. Ini yang paling penting. Dan bukan melepas karena dia positif ya. Maka reaksi ini tadi menyerap atau membutuhkan energi ya. Menyerap atau membutuhkan energi sebanyak 200 kilojoule. Nah, itu artinya ya. Maka inilah pentingnya ya untuk membaca yang namanya arti daripada persamaan termokimia seperti itu ya. Nah, kalau sudah paham ini, misalkan kita punya reaksi seperti ini ya. Reaksi seperti ini. Nah, katakanlah ada reaksi CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Delta H-nya sama dengan katakanlah minus 200 kilojoule misalnya ya. Misalnya seperti itu ya. Ada reaksi seperti ini. Ini kita setarakan, maka sini sudah sama, H-nya adalah di sini 2 ya. Kemudian O-nya 4, maka di sini 2 ya. Nah, ada suatu persamaan reaksi seperti ini ya. Nah, pertanyaannya misalnya ditanya ya, berapa energi yang dihasilkan ya, berapa energi yang dihasilkan jika katanya jika
CH4 yang dibakar itu adalah katakanlah 8 gram itu. Nah, berapa jawabannya? Gitu ya. Jadi kan kita harus tahu arti reaksi ini, kemudian baru kita bisa jawab ini ya. Nah, ditanya berapa energi yang dihasilkan jika CH4 itu yang dibakar adalah 8 gram ya. Katakanlah diketahui di sini MrCH4 adalah 16. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita selesaikan ini ya. Kita selesaikan. Kita jawab misalnya. Tadi kan reaksinya adalah CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Deltanya tadi adalah minus 200 kilojoule kan. Nah, pertanyaannya kalau ini tadi sebanyak 8 gram dibakar, berapakah energi yang dihasilkan? Nah, gitu ya. Nah, pertama-tama kita baca dulu ini ya. Ini artinya kan kalau dibakar 1 mol CH4 ini dengan 2 mol oksigen menghasilkan CO2 dan 2 mol air. Kalau ini 1 mol ya, ini kan koefisiennya 1. Maka dihasilkan kan energi ini 200 kilojoule ya. 200 kilojoule kan. Pertanyaannya tadi kan kalau 8 gram. Ya, kan ini tadi pertanyaannya. 8 gram CH4. Berapakah energi yang dihasilkan? Nah, ini kan dalam bentuk gram Mas ya. Kita cari dulu molnya ya. Ini kan dalam gram, maka kita cari dulu molnya. Molnya kan sama dengan gramnya dibagi mR-nya. mR-nya tadi kan adalah 16 ya. 8 dibagi 16. Dapatnya adalah setengah mol. Nah, ini kita mainkan logikanya ya. Kita mainkan sedikit logikanya. Nah, tadi kan kita tahu 1 mol ya, 1 mol itu kan energi yang dihasilkan adalah 200 kilojoule. Kalau setengah mol, nah berapa? Hasilnya kan dibagi 2 ini kan. Maka hasilnya adalah 100 kilojoule. Nah, gitu cara menjawabnya ya. Nah, jadi kita tinggal bandingkan. Pertama kita harus tahu arti reaksinya ini, kemudian sesuaikan dengan permintaannya ya. Jadi artinya apa ini? Semakin banyak dibakar CH4-nya, energinya akan semakin besar yang dihasilkan ya. Kalau di sini katakanlah 2 mol, ini akan kali 2 juga gitu. 400. Nah, kalau di sini 8 mol, maka ini nanti dikali 8 jadi 1600 ya. Contoh lain misalnya, kalau pertanyaan yang sama kayak tadi ya, CH4 tambah 2O2 hasilkan CO2 tambah 2H2O. Katakanlah energinya yang dihasilkan adalah deltanya adalah minus 200. Ini kan artinya untuk 1 mol CH4 dihasilkan 200 kilojoule. Pertanyaannya, kalau misalnya ada 16 mol CH4 yang dibakar oleh oksigen, nah, berapakah energi yang dihasilkan katanya ya? Energi yang dihasilkan berapa? Nah, 1 mol, jawabannya kan 1 mol itu kan tadi dapatnya hasilnya 200 kilojoule ya. Minus ini hanya tanda ya, tanda menghasilkan gitu ya. Kalau 16 mol, nah berarti kan ini dikali 16 kan, maka 200 ini juga harus kali 16. Maka untuk 16 mol hasilnya adalah 200 dikali 16 gitu ya. Atau sama dengan 3 gitu. 200 kilojoule. Nah, seperti itu dia cara menentukan kalori yang dihasilkan ya dari hasil reaksi ini tadi. Nah, seperti itu ya ya. Kemudian kalau sudah paham ini, kita akan bahas tentang lagi adalah dalam termokimia ada jenis-jenis ya. Jenis-jenis
entalpi. Jenis entalpi ya. Jenis entalpi itu satu ada entalpi ya. Itu maksudnya perubahan entalpi ya. Jadi yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan ya. Pembentukan. Nanti lambangnya adalah delta H0F ya. Delta 0HF itu lambangnya nanti. Kemudian yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian ya. Penguraian ini lambangnya nanti delta H0D ya. Degradation into deformation ya. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran ya. Pembakaran ya. Yang keempat adalah perubahan entalpi netralisasi ya. Netralisasi ya, ini kita bahas nanti ya. Penguraian, pembentukan, penguraian, pembakaran, dan netralisasi ya. Baiklah, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas adalah entalpi pembentukan standar ya. Perubahan entalpi pembentukan standar ya. Apa itu entalpi pembentukan standar ya? Ataupun tadi delta H0F ya. Nah, entalpi pembentukan standar adalah entalpi pembentukan 1 mol zat ya. Entalpi ataupun perubahan entalpi delta H, perubahan entalpi pembentukan standar ya. 1 mol senyawa ataupun zat dari unsur-unsurnya ya. Unsur-unsurnya. Itu dia. Itu yang disebut sebagai perubahan entalpi pembentukan standar ya. 1 mol ini artinya koefisiennya 1 ya. Jadi entalpi pembentukan standar adalah entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya ya. Jadi di sini yang dibentuk itu koefisiennya harus 1 ya. Koefisiennya 1 karena dibilang di sini adalah 1 mol. Kalau dalam keadaan standar ya. Nah, contohkan misalnya katanya tuliskan reaksi katakanlah berikut ya, dibuatnya pembentukan entalpi standar ya H0F nih, katakanlah NO2 itu sama dengan misalkan ya, positif 100 kJ misalkan ya. Tuliskan reaksinya katanya. Tuliskan reaksinya. Ini kan nah kita analisa ya. Ini kalau ada nanti delta H0F itu entalpi pembentukan standar, maka yang dibentuk adalah NO2-nya ya. Itu kita ikuti. Nah, sekarang kita buat reaksinya. Yang dibentuk adalah NO2. Gitu ya. Karena entalpi pembentukan standar. Kan tadi dari unsur-unsurnya. Nah, ini unsurnya kan ada N, ada O ya. Nah, kita buat sini N2 tambah O2. Nah, kemudian kita setarakan, cuman kalau dibilang entalpi pembentukan standar, koefisien yang ini tak boleh diganti, harus 1 di sini. Jadi di sini yang boleh kita kutak-atik, di sini dan di sini ya. Maka ini kalau kita standarkan, kita kita setarakan, N di sini kan 1 kali 1, di sini ada 2. Maka kita buat setengah di sini supaya sama ya. 1/2. 1/2 kali 2 kan 1 ya. O nya udah 2 kali 1 2, O di sini 2 kali 2, 2 kali 1 2. Maka inilah jawabannya ya. Tapi sini delta H nya sama dengan positif 100 kJ. Nah, seperti cara menuliskan reaksinya. Kalau ditanya entalpi pembentukan standar
NO2. Nah, cuman kenapa ini O2, kenapa nggak O saja? Nah, ini harus kalian ingat ya, ada yang namanya peraturan Dewey atom ya. Peraturan Dewey atom ya. Apa itu Dewey atom? Nah, kita lihat di sini ya, apa ada yang namanya pertama N2. Ada yang kedua H2 ya. Kemudian Cl2, Br2, F2. Ya, ini dia ya. Satu lagi O2. O2, O2, N2, H2, Cl2, Br2, F2 ya. Nah, ini semuanya harus kalian ingat, ini adalah Dewey atom. Dewey atom. Jadi kalau ketemu ini harus ada duanya gitu. Ya. Harus ada duanya, N2, H2, Cl2, Br2, F2 dan O2. Nah, di luar ini nanti tidak bisa kita buat dua-dua dia. Contoh misalnya ya. Contohnya misalnya katakanlah entalpi pembentukan standar, katakanlah H2SO4 sama dengan misalnya ya minus 50 kJ misalnya ya. Maka tuliskan reaksinya katanya. Tulis reaksinya. Nah, kita tuliskan ya. Kalau disuruhnya tulis, kita tulis ya, jangan kita nyanyi gitu kan. Maka ini kan pembentukan H2SO4, maka H2SO4-nya adalah dibentuk dari unsur-unsurnya H2SO4. Unsurnya kan ada H, ada S, ada O ya. Nah, kita buat di sini H tadi kan 2 atom, jadi harus 2 gitu maksudnya. H2 tambah S. Kenapa S saja? Karena S itu bukan di atom. Tambah O2. Kenapa O2? Kenapa enggak O4? Ya, karena O2 tadi adalah O tadi Dewey atom. Nah, setelah ini kita setarakan ya, kita setarakan ya. Ingat di sini tak boleh lebih dari satu ya, harus satu di sini. Di situ harus satu ya, di sini harus satu nih. Nah, yang boleh kita utak-atik koefisien yang di sini ya, di sini dan di sini. Nah, itu yang boleh kita utak-atik. Sekarang kita lihat 2H di sini 2 kali 1 2, H di sini 2 kali 1 2 sudah sama. S di sini 1 kali 1, S ini 1 kali 1 sudah sama. Dan O di sini 4 kali 1 4. Sedangkan O di sini ada 2, maka kita taruh 2 di sini supaya 4. Nah, kalau udah selesai ini kita bikin delta H-nya tadi ya. Delta H-nya sama dengan hasilnya adalah minus 50 kilojoule. Nah, seperti itu dia. Itu disebut sebagai entalpi pembentukan standar ya, lambangnya delta H0F. Sekarang kita buat yang kedua. Yang kedua tadi adalah entalpi, perubahan entalpi penguraian ya, penguraian standar ya. Lambangnya nanti delta H0. 0 ini standar ya. Artinya 0 itu adalah standar. Delta H0 D degradation ya. Jadi kalau ada delta H0 D ini namanya penguraian ya, penguraian standar ya. Nah, contohnya katanya misalkan ini kebalikan daripada apa ya? Kebalikan dari entalpi pembentukan standar ya. Jadi entalpi pembentukan standar itu adalah perubahan entalpi ya, penguraian senyawa ya menjadi unsurnya ya. Jadi apa ini entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi penguraian 1 mol ya, ingat 1 mol ya kalau standar. Penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya ya. Jadi kebalikan daripada entalpi pembentukan standar tadi ya. Coba kita lihat contoh ya. Contoh maksudnya katanya entalpi perubahan entalpi penguraian standar ya, saya singkat seperti ini, daripada katakanlah H2CO3 ya, adalah katakanlah di sini positif 100 kJ. Nah, pertanyaannya tulis reaksinya ya. Tulis reaksinya ya.
Maka kita jawab ya. Nah, ini artinya penguraian, maka ini terurai menjadi unsur-unsurnya gitu maksudnya ya. Maka ini yang di kiri jadinya. H2CO3 terurai itu terpecah menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa aja? Ada H, ada C, ada O ya. Kalau H tadi kan 2 atom, maka kita buat H2, jangan buat H ya. C 2 atom tidak ya? Tidak. Maka C aja dia. Tambah O2 karena O tadi 2 atom. Nah, setelah itu kita setarakan ya. Setarakan di sini hanya 2 kali 1 2, di sini 2 kali 2 sama. C-nya 1 sama. O-nya di sini 3 kali 1 3. O di sini 2 ya. Di sini tak boleh dikutak-katik, koefisien H2CO3 harus 1 di situ ya. Maka di sini kita buat karena 3 di sini 2, maka kita buat sini adalah 3/2 karena 2 kali 2/3 kan hasilnya 3. Maka kita buat lagi deltanya sini. Deltanya sama dengan positif 100 kJ ya. Seharusnya tadi tulisnya di sini karena nggak muat Bapak saya tulis di sini ya. Nah, seperti itu dia penguraian standar ya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Ada namanya entalpi pembakaran. Perubahan entalpi pembakaran, combustion ya. Ini lambangnya ya. Nah, ini apa artinya? Jadi ini perubahan entalpi pembakaran standar itu artinya ya, perubahan entalpi saya buat ya pada pembakaran ya. Pembakaran 1 mol zat. Ya, jadi yang dibakar ini harus 1 mol karena dalam keadaan standar itu maksudnya ya. Jadi perubahan entalpi pembakaran 1 mol zat. Nah, cuman pembakaran ini artinya harus tahu ya. Pembakaran itu artinya zat yang dibakar tadi ya. Zat yang dibakar itu ditambahkan dengan O2 dan hasilnya adalah CO2 dan H2O. Nah, ini. Cuma nanti koefisien zat yang dibakar ini harus 1. Itu maksudnya pembakarannya. Supaya lebih jelas kita buat contoh. Katakanlah katanya entalpi pembakaran, perubahan entalpi pembakaran standar, perubahan entalpi pembakaran standar ya. Ini CH4 biasanya dibakar hidrokarbon ya. Katanya adalah katakanlah negatif 100 kJ. Tuliskan reaksinya ya. Tulis reaksinya katanya. Jadi kita jawab ya. Nah, tadi pembakaran kan artinya dibakar, artinya ditambah dengan O2. Jadi ini kita tambah O2. Ya, jadi di sini CH4 ditambah ini jawabannya O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Itu ya. Deltanya adalah sini minus 100 kJ. Nah, seperti itu dia. Nah, cuman kita harus setarakan lagi ya. Kita harus setarakan. Ingat, yang dibakar ini koefisiennya harus 1 karena pembakaran standar tadi pembakaran 1 mol. Maka di sini harus 1, tak boleh dirubah-rubah ya. Nah, yang boleh dirubah yang ini dan yang ini gitu ya. Coba kita lihat C-nya 1 kali 1 1, C-nya 1 kali 1 1 ya. Hanya 4 kali 1 4. Di sini 2 cuman ya, maka ditambah sini 2. Ya, seperti itu dia. Sekarang kita lihat O-nya di sini 2 ditambah 2 kali 1 4. 2 tambah 2 kan 4 ya. Maka di sini adalah 2 supaya sama. Itulah jawabannya ya. Seperti itulah cara penulisan reaksinya ya. Kalau entalpi pembakaran ya. Contoh lagi mungkin satu lagi, katakanlah pembakaran C3H8 misalnya. Pembakaran ya. Pembakaran C3H8 katanya menghasilkan energi misalkan 500 kJ. Tuliskan reaksinya katanya misalnya. Jadi kita jawab ya. Jawab. Pembakaran tadi kan artinya tambah oksigen ya, C3H8
H8 tambah O2 itu tetap hasilnya adalah CO2 dan H2O ya. Nah, delta H-nya adalah menghasilkan energi berarti minus 500 kilojoule ya. Ini ada kata-kata menghasilkan energi ya. Sini menghasilkan itu deltanya dibikin 500 minus ya, karena menghasilkan energi ya. Tinggal kita setarakan lagi. C-nya 313, maka di sini adalah T3 ya. Di sini kita boleh diutak-atik ya. Hanya 8 kali 1 8. H di sini 2 cuman, maka di sini kita tambah 4. O-nya kita lihat, O di sini 3 kali 2 6. Yang di sini 1 kali 4 4, maka tambahkan 4 10. Maka di sini kita buat 5 ya. Seperti itu cara penulisannya ya. Itu untuk pembakaran ya. Kemudian satu lagi, entalpi, perubahan entalpi netralisasi ya. Lambangnya delta H0N ya. Netralisasi. Nah, ini artinya perubahan entalpi pada ya penetralan. Ya, penetralan 1 mol asam ya dengan basa, atau sebaliknya ya. Sebaliknya artinya 1 mol basa dengan asam. Nah, gitu dia. Nah, contohnya kita buat misalnya seperti ini. Katanya seperti ini ya. Katanya perubahan entalpi standar ya. Standar netralisasi katakanlah HCl oleh NaOH. Ya, ini asam, ini basa ya. Sama dengan katakanlah 100 kilojoule. Katanya ya. Positif. Nah, misalnya. Tulis reaksinya ya, tulis reaksinya katanya. Kita jawab ya. Jawab berarti inilah reaksi asam dan basa ya. Biasanya basanya kita buat di depannya. NaOH tambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Nah, ini reaksinya ya. Maka kita setarakan. Tapi kan yang dinetralkan adalah HCl ya, maka ini harus 1, tak boleh dikutak-atik. Ya, 1 mol ya. Ternyata ini Na-nya 1 ya. Ini udah setara ya, maka kita buat aja delta H-nya adalah 100 positif ya, positif ya. Sini kita buat adalah positif 100 kilojoule. Ya. Seperti itu ya. Nah, kalau nanti ini biasanya kalau asam basa ini biasanya eksoterm ya, jadi kita ganti aja. Yang ini kita buat negatif saja ya, negatif. Karena reaksi asam basa biasanya termasuk reaksi eksoterm yang negatif. Maka di sini kita buat juga adalah negatif. Ya, seperti itu dia. Nah, mudah-mudahan paham. Terima kasih.